Sebelum acara kita mulai, marilah kita sejenak menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi siang ini Desma Bagus di Kecamatan Pujon. Kalau untuk saya pribadi, kami yang kedua kalinya datang ke sini. Yang pertama dari BK Kecamatan Jatirejo, kemudian yang kedua hari ini karena saya sekali dengan Pak Kapten. Kedua kalinya sholawat dan salam selalu kita haturkan Allah ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keturunan kita semua yaitu kebahagiaan. Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf, kami niat hari ini adalah ingin belajar di Kecamatan Pujon ya, bagaimana kegiatan-kegiatan di Mojokerto bisa sinergi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Pujon. Terasa ada lompatannya itu kalau kita nomor 5, Pujon itu nomor 1, sehingga itu sangat ketinggalan jauh. Sehingga kami tidak malu, ilmu itu harus dicari setinggi langit. Sehingga kita pengawas yang di Mojokerto yang masih kurang ini bisa mengadopsi ilmu yang ada di Kecamatan Pujon, khususnya di Desma Bagus. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa diterima dengan lapang dan baik, arahan dan juga nanti masukan-masukan juga kepada teman-teman semuanya. Tidak sekat-sekat untuk bertanya, walaupun kita itu inginnya 2 hari kayak di sini ya, tetapi karena ada sesuatu hal dari Kabupaten Mojokerto ini ada 12 desa ini tidak bisa mengikuti semua karena ada sesuatu terutama di Kecamatan Trawas, semuanya tidak bisa mengikuti karena bersamaan dengan kegiatan sekolah, sehingga kami hanya bisa 30 orang yang bisa hadir dalam pertemuan kali ini, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan, sehingga kami sangat berterima kasih sudah diterima dan sebagainya, sehingga nanti apapun narasumber dari sini akan kami laksanakan di Kabupaten Mojokerto. Hubungan dan harmonisasi antara semua stakeholder yang ada itu memang harus diperbuat, karena yaitu tadi tujuan kita adalah satu tujuan yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya mungkin kalau nanti ada beberapa hal yang ingin cerita lebih lanjut, nanti mungkin kita sampaikan. Untuk kalau jadi kan ada satu pertanyaan, mungkin bisa disampaikan oleh kepada Pak Fauzi. Mungkin Pak Fauzi mungkin bisa menemani saya dan Pak Supriyadi di depan. Masa titik-titik mana saja yang perlu diawasi, monggo jenengan langsung ke Pak Fauzi. Jadi kalau nanti berkenan secara kelembagaan, misalnya ada satu pertanyaan seperti apa di Kecamatan Pujon, mungkin bisa ditanyakan pada saya. Oke, itu ya. Nah, monggo langsung diajak Pak Fauzi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih untuk Bapak Gatot yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk hadir di depan sini, di depan forum kasih pengawas ya, kasih pengawas BUDES Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Saya diberi kepercayaan untuk hadir di depan ini karena latar belakang saya yang mana saya sampai saat ini masih aktif di kantor akuntan publik Abdul Goni dan rekan, yang kantor pusatnya ada di Jakarta, tapi saya menghandle untuk wilayah Malang. Untuk auditor dan di wilayah Malang saya dan mungkin kalau mendengar apa ya kata kantor akuntan itu bayangannya pasti auditor, audit gitu ya. Terus ketika mendengar kata audit juga, wah ini tukang cari-cari kesalahan namanya. Tukang cari-cari kesalahan. Biasanya seperti itu, persepsi sebagian besar orang seperti itu. Yang namanya audit, auditor atau pengawas itu adalah tukang cari-cari kesalahan. Padahal sebenarnya tidak ya. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan itu yang struktur organisasinya itu ramping, hanya terdiri dari direktur, sekretaris, sales. Udah cuma itu. Sales itu ya di luar aja. Sekretaris ini merangkap sebagai kasir biasanya. Nah, semua transaksi keuangan baik itu masuk ataupun keluar, sekretaris ini hanya mengumpulkan aja dokumennya, yang mengerjakan kita, yaitu jasa kompilasi semacam itu. Itu banyak itu di Jakarta, itu banyak banget perusahaan-perusahaan semacam itu. Bahkan mereka itu ya nggak punya kantor sebenarnya. Kantornya itu hanya apa ya, virtual office. Virtual office itu ya cuma dulu apa ya, tempat aja. Jadi misalkan di perkantoran Sudirman sana itu alamatnya di situ ya, misalkan nama perusahaannya di situ. Itu sebenarnya nggak ada orangnya, yang ada hanya operator telepon. Jadi setiap line telepon itu ada nama perusahaannya, direkturnya siapa. Jadi ketika telepon itu yang bunyi, operatornya ngangkat atas nama perusahaan itu. Seperti itu. Itu virtual office. Jadi ketika ada klien atau apa janjian ketemuan, ya operator itu nanti yang menyiapkan ruang meeting, semacam itu ya, virtual office. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang itu banyak yang ramping, nggak banyak orang apa ya, struktur organisasinya itu sedikit banget. Semuanya lebih efisien, ya, tujuannya lebih efisien. Karena selain tidak menanggung gaji, yang mana kalau gaji itu sebenarnya ribet. Perusahaan itu kan harus bayar pajak, harus bayar BPJS, harus ini. Akhirnya daripada menanggung semacam itu, jadi pakai jasa kita. Nah, itu biasa seperti itu ya, jasa kompilasi itu semacam itu. Terus yang kedua itu ada yang namanya jasa review. Review itu ya melihat, menganalisa dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh sebuah entitas, ya. Entah itu perusahaan, entah itu BUDES ya. Mereka bikin laporan terus kita review, oh ini sudah benar apa enggak, cuma review aja ya, review. Nah, bisa juga review atas perpajakan, komponen perpajakannya, bisa semacam itu ya. Atau juga review rencana kerja, misalkan seperti di sini ya, di BUDES Bagus ini punya rencana mau bikin usaha travel. Ini Pak sih, saya punya uang sekian, rencana mau bikin usaha travel, kira-kira masuk enggak, bisa untung enggak? Nah, kita itu menganalisa, menghitungkan dengan berbagai skenario. Entah itu misalkan uangnya cuma 500 juta, sementara kebutuhannya berapa unit misalkan. Nanti kita analisa kebutuhan modalnya berapa, kebutuhan untuk operasional berapa.
Nah, kebutuhan ini bisa dipenuhi dari mana? Apakah ngutang, apakah ambil dari dana kas yang ada, macam-macam analisanya. Kalau hutang bagaimana skemanya? Ya, skemanya, terus cara bayarnya bagaimana, cash flow-nya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan bagaimana? Nah, itu review atau analisa investasi, analisa rencana kerja. Ya. Namanya jasa implementasi sistem. Ya. Implementasi sistem itu bisa tidak hanya sekedar, kalau dalam perspektif awal implementasi sistem itu kayak cuma masang software akuntansi dipasang, terus diajari orang-orangnya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, tidak sekedar itu. Implementasi sistem itu kita juga menyusun cara kerja atau SOP, standar operasional dan prosedurnya. Jadi mulai kasir tugasnya apa, nanti kalau ada orang bayar bagaimana, harus apa, mencatatnya di mana. Nah, seperti itu. Bagian utang apa saja yang harus dilakukan, ya, semacam menyusun job desk-nya, termasuk alur kerjanya, alur kerja juga alur dokumennya, seperti itu. Baru nanti endingnya itu ke penggunaan alat yang namanya software. Nah, di sini kendala ya banyak sih sebenarnya ya. Selain dari pemahaman teknik pencatatan keuangannya, ya dalam hal ini akuntansinya yang lemah, karena memang sejak berdiri itu pendampingannya atau diajarnya itu hanya model ya single entry, ya, model lama itu akuntansi tahun 80-an itu single entry itu. Di Indonesia itu masih PAI, standarnya PAI. Nah, sejak tahun 90-an itu sudah beralih ke standar akuntansi keuangan yang double entry. Nah, ini yang double entry ini hampir ya, kalau yang saya amati hampir semua teman-teman Bundes Dekor nggak paham. Nah, hal semacam ini terus nggak paham, terus ada pihak-pihak lain memaksakan terus kudu program ini tanpa diajari makna filosofi kenapa harus dicatat seperti itu. Ya, ini yang nggak pernah didampingi atau diajari semacam itu, sehingga ketika ada dari dinas atau apa mau di wis dari karena memang nggak paham apa yang dicatat itu, nggak paham. Dari BAGUS bagus. B ini bebarengan, A agayun, G gawe, U urip, S santoso. Jadi ini memiliki apa ya, arti falsafah Jawa. Walaupun saya dari suku Arodam, termasuk dengan Pak Fauzi ini, Pak Yofi ini dari suku Arodam Madura. Tapi di Kecamatan Pujon ini banyak yang suku Jawa. Jadi saya juga lebih dekat dengan orang Jawa. Jadi bebarengan Argayu gawe urip santoso, dalam contoh kemudian kita bersama-sama untuk menggapai hidup yang lebih sejahtera. Itu harapan dan doa. Terus kemudian di Bumdesma Bagus ini kita memiliki beberapa unit usaha. Yang pertama adalah unit utama, yaitu tetap simpan pinjam khusus untuk perempuan. Jadi sekali lagi kita bukan simpan pinjam perempuan, tapi simpan pinjam khusus untuk perempuan, SPP sama. Ya, ini adalah kalau dulu kasir, selama masih menjadi UPK itu kasir, sekarang derajatnya kasir itu kita angkat menjadi kepala unit simpan pinjam khusus untuk perempuan. Terus kemudian ada yang namanya
unit koperasi. Jadi kita memiliki unit koperasi. Koperasi kita bernama Koperasi Bagus Mitra Sampurna. Jadi konsumen, berbentuk suatu koperasi konsumen. Salah satunya adalah program yaitu dengan kita simpan pinjam. Ya, simpan pinjam kalau yang di SPP itu jelas bahwa harus secara berkelompok. Kemudian juga harus dari ibu-ibu, bapak-bapaknya tinggal nyaur nih, bagian nyaurutan ini. Nah, terus kemudian Koperasi Bagus Mitra Sampurna ini ada dua usaha, yaitu simpan pinjam yang berbasis pinjaman pribadi dan pakai jaminan. Terus kemudian ada unit, yaitu unit travel. Kalau dengan yang di depan ini kita memiliki dua kendaraan, yaitu satu Giga, kemudian yang satu adalah kendaraan Hiace. Ya, jadi mungkin ini kebetulan dan alhamdulillah untuk di bulan November ini memang agak padat. Yaitu Giganya mulai tanggal 2, 5, 9 sampai dengan tanggal 30 itu full. Terus kemudian untuk unit Hiace-nya juga itu. Jadi kita semua tahu. Jadi kendaraan kita hari ini keluar kemana itu kita tahu. Jadi penjadwalannya adalah di sini. Jadi untuk unitnya koperasi ini bukan cuma simpan pinjam saja, tapi termasuk adalah untuk kegiatan travel. Sebenarnya tujuan kita tidak cuma menyewakan armada saja, tapi yaitu kita memberikan paket-paket untuk wisata. Jadi misalnya wisata ke Gunung Bromo itu nanti berapa, paketan per orangnya berapa. Terus kemudian ke Wali 5, terus kemudian ada paket ke wisata ke pantai, khususnya misalnya karena kita di Kabupaten Malang ini lebih dekat dengan pantai selatan, jadi ke pantai selatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'minin, hamdan ghafur. Surah